album-album lama yang udah dibeli misalnya tapi belum belum didengerin. Ini deh saatnya kita putar lagi, dengerin lagi gitu. Soalnya gini ya, kadang-kadang kita kan beli album musik itu kan pertimbangannya nggak hanya ini aja, nggak hanya kepengen beli aja, tapi misalnya kebetulan ada duit beli kaset nih di lapak online atau di mana itu di acara-acara musik misalnya. Beli satu tanggung, ada satunya misalnya. Beli album apa misalnya, album Dewa, album kelima misalnya, album The Best. Ternyata sebelahnya ada album Bintang 5. Sekalian aja beli karena mumpung ada duit. Nah, kadang-kadang seperti itu. Efeknya kalau pas beli beli double-double kayak gitu, nggak semuanya bisa diputar. Maksudnya kan ada prioritas kan, beli beli album musik kan ada prioritas. Kebetulan prioritas ini lebih suka, nanti diputar dulu gitu. Yang satunya kadang-kadang nunggu nunggu waktu benar-benar nunggu waktu benar-benar senggang, nanti baru muter lagi. Terus kebetulan lagi denger ini, kepengen dengerin yang lain. Akhirnya kadang-kadang beli album 3 atau beli album 2 itu nggak semuanya bisa didengerin. Nah, work from home ini tuh jadi kayak apa ya, kayak mumpung mumpung ada waktu buat dengerin lagi. Kalau udah dengerin musik kan kita suka ini ya, suka merefresh. Oh, aku dulu dengerin lagu ini waktu ini gitu loh. Aku dengerin beli album ini waktu ini gitu. Itu kayaknya waktu belakangan ini tuh waktu yang paling cocok buat itu, buat ya kayak merefresh lagi ya, merefresh, menengok kenangan nih, bahasanya menengok kenangan berkaitan kaset-kaset itu gitu loh. Karena aku sih percaya ya, setiap lagu tuh punya kenangannya masing-masing gitu. Misalnya kamu dengerin lagunya Slank yang Virus misalnya, itu aku punya kenangan, itu lagu Slank Virus itu aku dengerin waktu SMP. Ada temenku yang suka banget dengerin Slank. Nah, waktu main gitar misalnya di jam-jam istirahat, itu pasti yang dimainin pasti Virus itu, Slank, Virus. Nanti kalau yang ini Virus, yang satunya lagi suka ini Padi misalnya, Semua Tak Sama gitu. Jadi setiap lagu ini mengingatkan kita pada teman-teman, momen-momen tertentu, tokoh-tokoh tertentu, atau masa-masa tertentu. Ya barangkali itu ya gunanya sebuah lagu diciptakan. Jadi dia memang memiliki dimensi peristiwa dalam tiap-tiap lagunya itu loh. Bisa aja lagu yang ini bagi kamu nggak menarik, tapi bagi orang lain lagu itu menarik. Nah, ini ya, aku pengen cerita nih. Jadi belakangan aku bersih-bersih rak-rak buku. Aku ini dapat lihat, ini udah lama aku beli buku ini, Almanak Musik Indonesia tahun 2005-2015. Penyusunnya ini Klik M Nugroho. Nah, ini sih kepala koordinatornya, cuman kalau yang garap itu teman-teman dari Jogja sih ini. Ada dari Muhyiddin M. Dahlan, terus ada Tika Kumala, Faiz Ahsul, ini teman-teman Jogja semua. Nah, ini dulu aku beli waktu masih murah. Sekarang kayaknya di online mahal ya bukunya ya. 200-an kayaknya. Nah, buku ini tuh isinya clipping, kayak gini nih, clipping. Terus kumpulan ini album terbaik. Ada juga kumpulan penyanyi-penyanyi terbaik, lagu-lagu terbaik. Terus ini yang paling aku suka, ini ada
ada ini, daftar 150 lagu terbaik versi Rolling Stones tahun 2007. Nah, biasanya aku suka cari-cari tahu, misalnya album apa sih yang kira-kira belum aku dengerin, misalnya di sini. Nih, kayak gini. Jadi ada urutan dari 1 sampai 150. Nah, saking gabutnya WFH, bolak-balik dengerin musik, baca buku, nyampe bosan, aku lihat ini tak buka-buka lagi meskipun dulu udah pernah baca. Nah, waktu buka ini sampai di bab ini, aku lihat-lihat lagi, mana ya yang belum belum ku beli, mana yang belum ku baca, belum ku dengerin gitu. Karena bagaimanapun kadang-kadang kita kalau bukan orang yang seneng musik beneran, kadang-kadang apa, suka luput ya, suka suka ya, beli kaset beli aja, nggak usah, nggak terlalu mikirin ini, nggak terlalu mikirin ini album terbaik atau enggak. Pokoknya kalau suka aja beli, ada uang beli gitu. Nah, di sini ini kalau kita ngikutin ini setidaknya jadi tahu itu, jadi 50 tahun ke belakang, 70 tahun ke belakang misalnya, lagu apa yang yang harus kita denger. Nah, pas di sini kebetulan aku baca. Jadi selain ada kumpulan album terbaik, juga ada seri ini, tokoh-tokoh terbaik dalam permusikan. Bukan tokoh terbaik juga ya, tapi tokoh-tokoh permusikan Indonesia. Nah, di sini itu semua nah ini contoh kelompok musik Indonesia terpilih gitu. Ini isinya band-band semua, itu band-band semua. Tuh. Nah, ini ada tokoh musik. Nah, aku tiba nih di halaman 214. Ini ada ulasannya ini. Ada yang bisa nebak nggak ini siapa? Nih. Nih. Ada yang bisa nebak nggak? Familiar nggak wajahnya ini? Nah. Kalau yang suka nonton ini ya, suka nyimak ini apa namanya, berita politik, pasti tahu ini siapa itu, karena ya ini putranya Bung Karno, putranya Presiden pertama Indonesia, Guru Soekarno Putra. Nama lengkapnya ternyata itu Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Jadi panggilannya Guru Soekarno Putra, tapi sebenarnya ada Iriantonya di tengah. Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Nah, aku baca-baca nih. Oh, guru. Nah, pas baca ini aku jadi ingat. Ternyata aku juga punya satu ini apa namanya? Satu kaset yang meskipun nggak dinyanyiin oleh Buruh. Jadi Guruh ini nggak nyanyi, dia cuma bikin, nanti biasanya yang nyanyi orang lain gitu. Ya kayak dia musisi tapi bukan penyanyinya, tapi hanya mengkomposer mencipta lagu, menulis lagu, lalu yang ini orang lain. Nah, aku mau cerita tentang album itu. Barangkali teman-teman ada yang sudah tahu atau udah punya kasetnya. Nanti bisalah komen-komen di bawah, kasih apa namanya, tambahan info. Nah, ini kasetnya Chrisye ya. Jadi kalau teman-teman suka ngikuti Chrisye, Chrisye termasuk penyanyi yang bukan rutin ya, tapi banyak membawakan lagu-lagu ciptaan Guru Soekarno Putra. Guru tuh orangnya nggak, kalau teman-teman ini cari di YouTube atau di googling misalnya, Guru itu nggak hanya penulis lagu, dia juga koreografer,
Dia juga pernah bikin ini, apa namanya, pementasan tari, dan itu sifatnya massal. Jadi bukan tari 1-2 orang tapi tari massal gitu. Itu terkenal banget konon itu. Ini garapannya si guru ini. Jadi kalau yang belum tahu, Guru Soekarno Putra itu ya berarti adiknya Megawati Soekarno Putri. Nah, mbaknya jadi politisi, adiknya politisi juga, pernah jadi politisi juga, tapi lebih lebih kuat di seninya. Kan ada Megawati, ada Guruh, ada Guntur, ada Sukmawati, terus satunya siapa itu yang Pak Sukmawati sama siapa yang itu yang pernah baca puisi dapat di itu, di protes itu, yang puisi apa, baca puisi tentang konde dan apa sih, konde dan cadar atau apa itulah, itu pernah diprotes lah keras itu, sama bikin polemik. Siapa ya, Dewi kayaknya, apa sih, Guru, Megawati, Guntur, Guruh, Sukmawati, sama siapa satu, aku lupa saya itu. Itulah pokoknya itu yang keluarga putra, anak-anak Soekarno itu, ini salah satu yang punya talenta di bidang seni. Si Guru Soekarno Putra ini, Guru Muhammad Guru Iriawan Soekarno Putra. Nah, kalau nggak salah gitu tadi di buku almanak ini. Ini bukunya. Ini kasetnya. Nah, sebenarnya aku ngikutin Chrisye itu nggak hanya ini. Aku punya beberapa lagu albumnya Chrisye, agak lumayan. Ini misalnya, ini album yang dekade. Jadi 1940 sampai 2002 ini. Albumnya namanya Dekade ini. Ini yang aransemen Erwin Gutawa. Aku juga punya ini. Nah, ini lagu-lagu yang garapannya Kosi Pratama. Ini kalau teman-teman tahun 90-an harusnya tahu Kosi Pratama itu siapa. Dia itu yang sering bikin soundtrack sinetron. Nah, kalau nggak keliru itu Tersanjung atau apa itu, Noktah Merah Perkawinan lah kayaknya, itu yang main Ayu Azhari itu. Yang bikin soundtracknya itu ya ini, Kosi Pratama. Nah, Chrisye juga banyak dibikin lagu sama ini, sama Mbak Kosi. Terus ada ini juga, album Metropolitan. Jadi Chrisye kolaborasi sama Mas Yoki Suryo Prayogo, terus Eros Jarot. Ini kasetnya kayak gini. Tapi aku lagi nggak pengen bahas ini. Aku lagi pengen bahas tadi tentang guru Soekarno Putra. Jadi sosok politisi juga, terus seniman juga, itu menurutku menarik. Eros Jarot kan juga politisi. Ini juga Guru Soekarno Putra juga politisi, juga pengusaha, tapi dia juga bisa bikin lagu. Nah, aku nggak tahu ini nanti bakal kena apa namanya, teguran sama YouTube atau enggak, karena aku pengen kita dengerin dulu sebentar, nanti kita apa ya ngobrol tentang lagu-lagunya. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu nih. Albumnya kayak gini. Nih. Atasnya lumayan pendek. Ada 10 lagu di sini. Pertama, nah kita setel saja sambil dengerin. Semoga nggak kena teguran sama YouTube ya. Nah, ini saya setel langsung ya. Nah. Lagu ini diciptakan oleh Guru, tapi dikomposeri oleh ini,
Jadi komposisinya agak menarik komposisinya. Di bagian di lini keyboard sama harmonika itu ada Yoki Surya Prayogo. Kalau teman-teman ngikuti Yoki itu, dia itu pernah main sama God Bless. Banyak lah dia main banyak sama band-band kawak Indonesia dan nyaris semuanya itu sukses gitu. Ada Yoki. Nah, ternyata Chrisye juga nggak hanya pegang ini, nggak hanya pegang vokal, nggak hanya bermain di lini vokal, dia juga main bass, main gitar, sama main backing vokal. Nah, di lini drum percussion ini ada Jimmy Manopo. Nah, lagu yang intro pertama itu tadi itu judulnya ini ternyata muternya dari B ya. Jadi nggak langsung dari A tapi dari B. Judulnya Kenang-kenangan. Kerennya lagu ini, pembukaannya kan pianonya Yoki. Kalau teman-teman dengerin itu udah khas banget ya, bagaimana Yoki itu salah satu tipikal musisi yang cara dia mainin keyboardnya itu, nada yang dia pilih itu sangat tertebak, khas banget ya. Misalnya dia baru baru bikin baru bikin apa namanya pembukaan itu, kalau teman-teman yang mengikuti musik-musik yang digarap oleh Yoki itu langsung ngerasa, langsung dan bener-bener langsung aroma ini ya. Jadi Yoki itu tingkat kehalusan ininya apa sih ya nyebutnya. Jadi komposisi nadanya itu sangat halus, pelan. Kalaupun dia mau naik itu pelan dan naik. Nah, antiknya di album ini, di lagu side B ini, saya harusnya muternya dari A, tapi ini waktu tak pencet ini udah B. Waktu masuk pertama itu kan ini keyboard sama tambahan melodi. Nah, begitu melodi itu selesai mau masuk lagu, ini asiknya, dia masuk justru bukan lewat ini, bukan lewat langsung lagu, tapi liriknya masuk. Dan liriknya itu apa sih? Liriknya itu menurutku agak unik. Lirik yang dibikin Guruh ini agak aneh. Jadi di lagu Kenang-kenangan ini si vokalnya itu nanti habis pembukaan itu terus ada 1, 2, 3, 4, 10. Nah, kalau ini biar lebih jelas tak puterin aja langsung aja. Nah, nih dengerin nih. Nah, ini menarik. Jadi itu prolog tadi di depan itu sebelum masuk lagu, waktu 1, 2. Ini kayaknya suaranya Chrisye. Enggak Chrisye menurutku, ini suaranya Yoki. Chrisye nggak mungkin setebal itu suaranya. 1, 2. Nah, pas masuk lirik, ini liriknya menarik, bener menarik. Jadi si Guru nulisnya gini, maka aku pun tertegun dan tertegun lagi. Bisikan lirih dalam hati mengumandangkan kata sang pujangga. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kata-katanya siapa? Masa nggak tahu? Harus tahu. Ini kata-kata salah satu penyair Indonesia paling hebat. Salah satu penyair paling hebat Indonesia. Si Binatang Jalang. Siapa lagi kalau bukan si Chairil Anwar? Ini di liriknya ini mengutip ini si Guruh. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada yang hafal puisinya? Saya kayaknya masih hafal. Intinya gini lah. Kalau sampai waktuku, ku mau tak sorangkan merayu, gitulah intinya. Tidak juga kau, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Bisa dan luka ku bawa lari hingga hilang pedih perih.
dan aku ingin hidup 1000 tahun, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu masuk. Jadi liriknya ini menarik. Komposisinya itu dari awal sudah agak jadi ada semangat progresifnya juga. Jadi begitu pianonya mendayu naik, melodinya masuk, langsung matu, satu dua, masuk lagu. Nah, ini lagunya kayak gini. Nah, meskipun pembukaannya agak lama, tapi begitu masuk lagu ternyata lagunya sangat sebentar. Dan enaknya band-band dulu, musisi-musisi dulu ini sering sering teliti untuk urusan data. Jadi lagu yang judulnya Kenang-kenangan ini ditulis sama guru ini 6 Oktober tahun 1978. Lagu dan syair Guru Soekarno Putra 1978. Jadi lirik ini dibuat tahun itu. Jadi saya waktu denger ini membayangkan bahwa situasi tahun itu juga. Jadi misalnya si guru nulisnya, ini nulisnya latar memasuki tahun 80-an, berarti 10 tahun setelah ini, 10 tahun, 11 tahun lah ya. Iya, 10 tahun setelah Bung Karno meninggal, dan otomatis guru sudah tidak lagi menjadi anak presiden, dan dia bikin lagu ini gitu. 6 Oktober 78. Lagunya sebenarnya sederhana ya, ini masa remaja, ingat waktu dia pertama mencium kekasihnya itu gitu loh. Tapi yang keren di sini adalah memang si guru ini memang mewakili generasi yang menggunakan bahasa-bahasa yang memang warisan-warisan ini angkatan tahun 50-an. Jadi di lagu itu misalnya bahasanya itu ia tertegun, tertunduk, tersipu. Aku bayangin ini yang si ceweknya itu, si cewek yang dicium sama guru ini, ya perempuan-perempuan tahun itu, perempuan-perempuan yang masih malu kalau ketemu pacarnya itu dicium terus malu. Ini tertegun dan tunduk tersipu. Ini lagu kenang-kenangannya guru waktu masa remaja. Selanjutnya ada lagu selanjutnya itu Puspa Indah. Ada yang tahu artinya Puspa? Titik Puspa. Terus apa lagi? Ya, ini Puspa. Kita dengerin lagunya dulu. Nah, ini lagu judulnya Sirna. Tadi saya salah ngomong, kita kirain judulnya yang Puspa Indah, soalnya urutannya kirain pas Puspa Indah. Lagu ini judulnya Sirna. Dan kalau aku baca ini liriknya, antara liriknya dengan lagu yang dinyanyikan Chrisye itu beda. Misalnya di sini refnya itu cintaku layu lagu sendu. Tapi kalau didengerin Chrisye itu nyanyinya cintaku layu layu sendu. Nah, ada yang berbeda. Mungkin ini yang salah ketik mungkin, atau Chrisye yang salah, almarhum Chrisye yang salah. Nah, di lagu ini kisah tentang ini ya, kisah tentang orang yang ditinggal mati. Jadi ada kalimat seperti ini. Anganku bawalah serta dalam kereta laju pilu, kenangan lalu nan tetap membara, cintaku layu lagu sendu. Biasanya orang-orang itu angkatan generasi orang tua kita itu kalau kata kereta itu konotasinya seringkali, kalau enggak ini apa namanya ini yang dipanggul itu ya, apa sih, keranda. Kereta itu identiknya keranda misalnya. Jadi kalau
kereta laju pilu itu kayak bayangannya kayak penulis sedang penulis lirik lagu sedang mengatakan, oh ini sudah meninggal, dibawa ke pusara gitu. Cintaku layu sendu. Nah, ini lagu Sirna ini kayak menggambarkan itu, menggambarkan ditinggal pergi orang yang dicintai ya. Jadi tembang cinta lirih membahana, semerbak harum kembang cinta, meresap dalam sanubari, sari cinta nan suci. Bisa dibayangkan teman-teman, ada lirik seperti ini pasti umurnya sudah di atas 40 tahun. Nggak mungkin ini anak muda nulis kayak gini. Karena memang benar, yang nulis Guru Soekarno Putra. Sepuh orang tua. Lagu ini nggak ditulis, diciptakan kapan. Tapi yang jelas itu, kita dengerin selanjutnya. Kalau dengerin lagu Sirna ini, bayanganku justru itu kayak dibawa ke lagu-lagunya God Bless yang ini, yang kayak Pengamen Kecil, terus Huma di Atas Bukit. Itu album itu ya, itu masuk album apa ya? God Bless yang nyaris semuanya masih dibawaan sama Yoki. Itu aransemennya kayak gitu. Lagu God Bless yang ini, ku tarik nafas sejenak, kau jadilah anak panah yang tajam. Nah itu kalau dengerin lagu itu dari awal, jadi suasana lagunya, keyboardnya itu bener-bener Yoki, seolah-olah Yoki itu udah menyatu sama lagunya. Ini sama lagu Sirna ini cuma main keyboard sama beberapa tambahan aransemen dikit, bass sama melodi dikit ya, itu klop. Jadi kalau lagunya Sirna tentang kematian, iya melodinya harus tentang kematian dong, jangan yang lain-lain. Misalnya kan lucu itu ada lagu dangdut, judulnya apa ini, ditumpake kereta Jowo, lagu tentang kematian tapi dikoplo. Itu bid'ah, sangat-sangat bid'ah itu. Kalau kata Jimmy itu bid'ah, melanggar pakem gitu. Itu tadi lagu Sirna. Dengerin lagu ini ya ngelangut sekali dengerinnya ya, dalam banget. Nah, lagu selanjutnya nih, judulnya To My Friends on Legian Beach, untuk teman-temanku di pantai Legian. Kita dengerin. Hubung saya nggak tahu artinya, nggak bisa mengartikannya. Intinya inilah, saya seorang yang intinya bertemu dengan teman-temannya lah, ketemu di pantai Legian gitu. Cuma yang menarik dari lagu ini tuh lagu dan syairnya itu ditulis oleh Sitor Situmorang. Ada yang tahu Sitor Situmorang? Yang jurusan bahasa Indonesia, yang kuliahnya bahasa Indonesia, sastra Indonesia, harus tahu Sitor Situmorang. Dia itu penyair besar kita, nggak cuma Chairil Anwar. Jadi tadi ngutip Chairil Anwar, aku ingin 1000 tahun lagi. Ini giliran ketemu sama yang nulis liriknya ini, Sitor Situmorang ini. Jadi kolaborasi sama guru. Si Sitor itu dulu itu ini penyair PNI, fansnya Bung Karno, nasionalis, Soekarnois itu Sitor Situmorang. Jadi dia Soekarnois, penyair, pengagum Bung Karno, pembela Bung Karno, bisa nulis puisi bagus, terus bisa pula nulis liriknya bahasa Inggris lagi. Intinya yang menarik di lagu ini nih ada kata-kata seperti ini nih. Jadi I'm the bridegroom of nature's hinterland, talking in native tongues on Nepal speaks in the allies of Sosrawijayan. Ada kata Sosrawijayannya. Jadi meskipun pakai bahasa Inggris, tempat-tempat yang ada di Indonesia juga ditampilkan di sini. Nah, nih dengerin ya.
lagu ini enak sekali bagian akhirnya. Jadi Jimmy Manopo tuh main main perkusinya masuk, dicampur permainan drumnya juga rancak. Jadi lagu ini cerita tentang kaum hippies yang ke Bali, ke Legian Beach, yang menyanyikan lagu-lagu kulit putih, tapi terus nih di sini ada liriknya begini, bicaranya ini. eh, to be a sect is all I need, might be a bathing sheet or not even that. Mungkin apa ya artinya? Mungkin pakaian batik atau tidak sama sekali. Jadi pakai batik atau tidak sama sekali, guys. Intinya begitu. Lagu ciptaan Guru Soekarno Putra dan Sitor Situmorang. Jadi guru rupanya ini ya nggak hanya sekedar ini, nggak sekedar bikin sendiri, tapi dia udah ngajak kolaborasi seniman puisi. Tadi ngutip penyairnya, karyanya Chairil Anwar. Ini ngajak langsung dengan adik kelasnya Chairil Anwar, si Sitor. Oke, kita lanjut lagu selanjutnya. Kalau kita dengerin lagunya, itu nyaris semua lagu-lagunya Guru itu memang cocok kalau dimainin di aransemen oleh Yoki. Itu cocok sekali. Jadi si Guru ini kan, Pak Guru ini kan cita rasanya Indonesia banget. Kata-katanya, diksi-diksinya. Dia di lagu ini misalnya, di lagu Gita Cinta, itu ada kata seperti ini. Telah tertanam rindu dendam, semakin dalam semakin kelam. Itu wajib sekali, itu kalimat-kalimat seperti itu sangat puitis menurutku. Bukan puisi tapi sangat puitis. Setelah tertanam rindu dendam, rindu tapi dendam. Jadi campur aduk suasananya. Terus bawahnya, indah cinta berakhir duka, mengalun sunyi dibuai mimpi. Jadi kayaknya ini memang Pak Guru ini memang suka sekali mengangkat tema-tema remaja, tema-tema saat dia remaja, nostalgia di dalam lagu-lagunya. Ini ada lagi nih kata-katanya kayak gini. Masa remaja punahlah sudah, menjauh dari angan merapuh. Memang ya, lagunya Pak Guru ini memang sangat ditulis dengan semangat nostalgia. Jadi dia ingatan masa lalunya mungkin ditulis ini ya, dimunculkan. Nah, asiknya di sini, ini lagu ini itu kolaborasi dengan Edi D. Iskandar. Kalau ini bacaan-bacaan orang-orang tua tahun 90-an ini. Edi D. Iskandar 80-an 90-an mungkin ya. Gita Cinta dari SMA. Ini Edi D. Iskandar, ada novelnya, ada filmnya. Itu jadi bahasa Gita, ada apa ya? Ya Gita Sari itu masih berulang kali dipakai sama Pak Guru. Jadi memang bahasa khas. Jadi mungkin Pak Guru itu membayangkan lirik itu adalah harus memanifestasikan manifestasi menggunakan bahasa yang ini sangat Indonesia. Kalaupun ada lirik bahasa Inggris pun, di sini tadi identitasnya nggak hilang. Lirik berbahasa Inggris tapi cerita tentang Legian Beach, Sosrawijayan, ada batiknya juga. Terus ada bilang apa tadi satu lagi tuh. Ya, intinya gitulah, intinya dia cerita. Si Guru ini cerita tentang situasi di Pantai Legian meskipun pakai bahasa Inggris. Nah, Gita Cinta yang sekarang ada lagu pakai kita ya, mungkin ini ya, mungkin konteks zamannya sudah berubah. Gak mungkin anak-anak muda sekarang bikin lagu pakai Gita. Ini Gita Gutawa atau Dewi Gita atau Gigi Gita. Orang tua semua itu. Jadi menariknya ketika seorang penulis lirik ini menggunakan bahasa yang mewakili zamannya, cita rasa musiknya itu jadi menandai sebuah zaman. Oh, ini berarti zaman tahun sekian mendengar lirik ini. Kayak ini misalnya, kalian ada yang pernah nonton ini film Yesterday, yang tentang inilah penyanyi indie yang
tiba-tiba seluruh dunia itu lupa sama lagunya The Beatles. Nah, dia itu nyanyi Hey Jude. Nah, sama temannya dibilang, "Loh, kamu kok pakainya Jude sih? Jude itu lama sekali. Hai Dude harusnya. Jangan Jude." Nah, mungkin kalau tanggapan saya, Jude itu kayak Bung lah ya misalnya. Hey Jude Bung. Bung tapi dalam kesan yang ini anak muda yang nakal, Hey Jude Bung gitu. Dan sekarang meskipun masih banyak orang yang panggil Bung, terutama di daerah teman-teman yang dari daerah Indonesia Timur misalnya biasa nyebut Bung biar lebih setara. Cuma di Jawa sendiri atau di Jakarta ataupun di tempat-tempat di Jawa itu panggilan Bung nggak seakrab misalnya, bahkan misalnya sebutan bro misalnya kita lebih terbiasa pakai bro, padahal memang lebih lebih bener pakai Bung karena itu lebih cita rasa kita, lebih cita rasa Indonesianya lebih kerasa gitu. Nah, lagu terakhir di side B kita dengerin. Mungkin kalau lagu ini kalian sudah pada tahu, lagu Galih dan Ratna. Ini ibarat Galih dan Ratna itu kayak kalau ini ingin menggambarkan pasangan anak muda yang jatuh cinta, Galih dan Ratna. Dulu aku pernah nonton filmnya itu, Galih dan Ratna. Yang main itu si Pondra Karna. Si Pondra Karna. Tapi ceweknya siapa aku lupa. Itu pokoknya Pondra Karna itu, Galih dan Ratna. Itu ini Gita Cinta dari SMA judulnya. Nah, di sini nih Galih dan Ratna itu ciptaan siapa? Ciptaan guru ini namanya Galih dan Ratna. Galih, nama yang sangat Jawa. Ratna, sangat Jawa. Ratna, nama-nama yang sangat Jawa. Jadi ini ya merepresentasikan kejawaannya si ini ya, si Bung Karno dan Guru juga. Kejawaannya muncul di lagu ini. Galih dan Ratna ini lagu kayaknya apa ya, meskipun udah lama ditulis, ini nggak disebut ya ditulis tahun berapa, udah lama tapi masih akrab lah di telinga kita lagu Galih dan Ratna itu. Nah, kita masuk ke side A nih. Jadi dari B ke A. Pembukaan lagu ini mirip banget sama lagunya ini Ahmad Band. Ketika kau masih cantik seperti dulu. Nah, mirip banget. Nah, jadi yang pertama, lagu ini judulnya Marlina. Marlina. Beberapa tahun yang lalu ada film judulnya Marlina dalam 4 babak atau gimana itu, filmnya Mauli Surya. Ini tahun 79 Guru juga bikin lagu judulnya Marlina. Lagu ini ditulis di Jakarta 19 Desember 1979. Yang menarik, pembukaan lagu ini mirip banget sama ini pembukaannya Ahmad Band yang indah semua berakhir sudah, kau masih cantik seperti dulu. Nah, kalau di sini Marlina kau dara pujaan, pakainya kata dara men, dara artinya perempuan sih sama. Kau perempuan pujaan, parasmu jelita menggugah, jelita. Oh Marlina penawar rinduku, hatiku bahagia kala bersua denganmu. Nah, bersua. Kapan terakhir teman-teman mendengar orang bilang bersua? Sudah lama. Ini tanda-tanda orang yang pakai kata bersua itu pasti lahiran tahun 50-an. Nih, bersua. Oh Marlina kau bagaikan Ratna. Nah, ini nih. Jadi di bagian liriknya itu oh Marlina kau bagaikan Ratna. Jadi di lagu sebelumnya itu ada Galih dan Ratna. Percintaan Galih dan Ratna, dan Marlina ini ternyata mirip Ratna. Ayo gimana coba? Berarti duluan lagu Galih dan Ratna, terus si Marlinanya mirip Ratna.
Aduh, oh Marlina kau bagaikan Ratna, ku puji ku puja di lubuk sukma selamanya. Atau mungkin gini ya, oh, mungkin ya, aku bayangkan si Ratna itu mungkin si Galih, dan ini mungkin yang nyanyi Marlina ini Galih misalnya. Si Galih dan Ratna itu udah putus. Lah terus Galih itu ketemu Marlina. Si guru bikin lagi judulnya Marlina. Yang Marlina itu mirip Ratna. Aduh, muter-muter. Lagu ini ditulis di Jakarta 19 Desember 79. Yang menarik, refnya itu engkau mirip kekasihku. Jadi kalau kita dengerin lagunya Padi, yang kau seperti kekasihku yang dulu. Ini Ratna si Pak Guru juga bikin jauh sebelum lagu Kau Seperti Kekasihku, dia bikin lirik engkau mirip kekasihku yang telah meninggalkanku. Ya memang kalau kalau kita semakin ke belakang, semakin mencari lagu-lagu Indonesia ke belakang, itu memang kita semakin, oh, ternyata musisi-musisi pop yang terbaru 2000-an itu ya banyak sekali yang meniru-niru ini ya, gaya lirik, gaya musikalitasnya. Termasuk Ahmad Dhani itu, di Ahmad Band itu, pembukaannya mirip sekali dengan yang Kau Cantik Seperti Dulu, mirip dengan lagu ini. Selanjutnya lagunya judul lagu-lagunya Pak Guru ini di album Krisya ini kalau kita dengerin waktu malam, dengerin volumenya nggak terlalu kelas, itu kita dengerin itu ngelangut sekali. Suara malamnya itu, suara sunyinya itu masuk. Yaitu ini garapannya Yoki ini, Pak Yoki ini. Dan asiknya itu sistem orang-orang rekaman dulu itu nggak mesti satu satu alat itu satu pemain. Jadi ini misalnya Yoki itu pegang keyboard, harmonika, bassnya itu yang main Krisya, backing vokal juga Krisya, drumnya baru perkusi sama Jimmy Manopo. Makanya tadi kalau kita dengerin itu nyaris di semua lagu itu dominasi keyboardnya Yoki itu kuat. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya. Jam setengah 12 malam. Oke, lagu ini judulnya Lagu Putih. Lagu Putih. Nah, ini Lagu Putih ini kayaknya juga naga-naganya itu juga lagu buat ini. Lagu buat mantan kekasih. Jadi liriknya kayak gini nih. Terimalah ini persembahan beta, lagu sederhana hati Tuhan. Oke, kita main kan. Sebenarnya masih ada ini, ada dua lagu, Puspa Indah sama Kenang-kenangan. Tapi saya lewati aja deh. Kayaknya nanti teman-teman bisa ini browsing sendiri lagunya Puspa Indah sama Kenang-kenangan. Ini udah malam, nggak enak tetangga denger semua. Jadi gini, satu hal yang menarik yang bisa ditawarkan ketika kita menengok album-album lama, album-album musik lama, itu adalah yang pertama, cita rasa musikalitasnya itu nggak bisa bohong. Jadi Guru misalnya ini, guide Yoki itu cerdas, cocok sekali. Bagaimana Yoki memahami cita rasa musik Indonesianya dan bagaimana lirik itu dibangun. Di sini di album ini itu kalau kita kalau kita catat satu-satu itu banyak banget kata-kata, misalnya si Pak Guru itu pakai beta, pakai sari, pakai Puspa Indah, kita cinta. Terus ada lagi misalnya kalam pujangga, itu kan berarti kata-kata pujangga itu. Terus ada lagi misalnya persada, sari, itu menandakan bahwa Pak Guru itu memang mewakili satu generasi di mana bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang sangat dipegang erat. Nah,
Ini nyaris semuanya di album ini bisa bisa aku anggap masterpiece ya. Kecuali satu sih, aku nggak terlalu suka sama ini, yang To My Friends on Legian Beach. Ini satu lagu ini mengganggu komposisi album ini. Harusnya ini menjadi satu album yang full bahasa Indonesia dengan cita rasa bahasa Indonesia yang kuat, cita bahasa Indonesia yang mewakili generasi tahun 50-an 60-an. Tiba-tiba ada teks, satu lagu berjudul To My Friends on Legian Beach, itu jadi mengganggu komposisinya. Aduh, agak agak kurang enak. Itu satu. Yang kedua, ini loh, komposisi lagu kenang-kenangan ini kan ada dua. Di side A itu kenang-kenangan ditaruh di nomor 3, di lagu ketiga. Nah, di side B ditaruh nomor 1. Itu jadi kalau kita nggak terlalu niteni itu pas muter, loh ini lagu udah ada kok muncul lagi. Nah, cuman bedanya di side B lagu kenang-kenangan itu ininya panjang, apa namanya, pembukaan pianonya tuh panjang. Nah, kita dengerin coba ya yang kenang-kenangan. Gue ceritakan masih pakai beta, jadi cita rasa ketimurannya kerasa banget. Misalnya orang-orang dari Maluku, dari Ambon itu biasa bilang beta, beta, beta. Tapi kan orang-orang Jawa jarang. Nah, ini yang diangkat sama Pak Guru ini. Jadi biar kerasa cita rasa bahasa timurnya itu, biar kerasa, biar bahasa Indonesianya itu kuat gitu loh. Beta, persada itu muncul di lagu ini. Dan lagu ini yang tadi aku bilang, lagu kenang-kenangan. Jadi itu lagu kenang-kenangan itu ada di side B yang A, tapi nggak utuh, cuman ada pembukaan pianonya. Yang di set A, lagu kenang-kenangan itu ada di lagu ke 3 sebelum Puspa Indah. Nggak tahu ya, mungkin satu lagu tapi dua aransemen atau entah gimana. Ini di sini nggak ada keterangannya. Tapi yang jelas ini salah satu album yang masuk dalam ini, di sini salah satu album terbaik versi Rolling Stones. Kalau di sini itu masuknya itu urutan ke ini, album terbaik ke berapa ya, 100 berapa ya, ini benar, Puspa Indah ini masuk nih. Aku tadi lihat tuh masuk sebagai salah satu album terbaik. Bentar. Mana ya? 131 atau berapa ya? 113 atau ya? Nah, ini. Jadi masuk ke di Almanak Musik Indonesia ini, album Chrisye yang ini, Puspa Indah ini, yang kolaborasi sama Guru Soekarno Putra, itu menempati urutan ke-57 sebagai album terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone. Album Indonesia. Jadi ini salah satu lagu yang benar-benar harus kamu dengar kalau pengen ngerti bagaimana cita rasa bahasa ala Guru Soekarno Putra. Jadi bahasa yang ala generasi 50-an. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melihat permainan keyboard yang jenius dari seorang Yoki Suryo Prayogo. Jadi meskipun cuma beberapa orang yang main, cuma 3 orang, ini yang main 3 orang, tapi albumnya istimewa. Pengen beli? Cari di online masih banyak.